Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia, atas rezeki zahir dan batin yang tidak bisa dihingga. Kita disihatkan, kita diafiatkan, kita dilahirkan, dan kita dihidupkan hingga kita bernafas dengan normal di musim pandemi corona seperti saat ini. Maka betapa syukur yang tersangat besar bagi Allah Subhanahu wa taala masih dijadikan bagi kita penciuman, pengrasaan, penglihatan, pendengaran dan ketahanan tubuh dalam situasi yang seperti ini. Salawat dan salam atas baginda junjungan insan suri tauladan, manusia agung, Nabiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga keluarga, sahabat dan penerus dakwah beliau yang tak kenal lelah, tak pantang mundur hingga hari kiamat. Ikhwatil kiram rahimakumullah, alhamdulillah kita pada hari ini mengadakan Dauratul Hadis pada silsilatul hadis al-arba'un al-budaniyah bizuhdi war-riqaq, 40 hadis dari 40 guru pada 40 kota dari hadis atau musnad 40 sahabat. Semua hadis ini ditujukan untuk satu pembahasan, yaitu bizuhdi war-riqaq, berbicara tentang zuhud dan melembutkan hati atau menggemarkan hati menuju beramal akhirat. Alhamdulillah, Al-Fakir mengunjungi beberapa negara dan beberapa kota dan bertemu dengan lebih dari 300 ulama di berbagai tempat dan meriwayatkan lebih dari 500 guru dari belahan timur dan barat. Dan itu dikatakan tidaklah mudah untuk zaman saat ini dan tidaklah tergiur untuk melakukan rihlah fi thalabil hadis kecuali orang-orang sedikit. Dan segala puji bagi Allah, hanya karena hobi, karena kesenangan, senang bertemu dengan ulama, senang bertemu dengan masyayikh. Dan secara pribadi juga ada ceritanya, yaitu karena mana ayahanda dari kami, almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Muqni bin Ismail, meninggal pada usia Al-Fakir 17 tahun, sehingga tidak banyak yang kami pelajari daripada beliau. Padahal beliau adalah Al-Ma'inus Safi, sumber air yang bersih. Beliau telah mendapatkan sumber air bersih itu dari maha guru beliau di benua Banjar maupun di dua tanah haram, Makkah dan Madinah. Tetapi apalah daya, umur atau ajal membatasi, dan beliau meninggal pada tahun 1994 di usia kami 17 tahun. Maka pada ketika itu kedahagaan ilmu ini sama sekali tidak terpuaskan.
selalu dahaga dan selalu dahaga, tidak pernah puas. Dan Al-Fakir sendiri tidak pernah menganggap diri sebagai orang alim, hanya seorang santri sepanjang hidup, insyaallah, menuntut ilmu dan menuntut ilmu, ataupun juga hanya pencinta, mencintai orang menuntut ilmu, mencintai ulama, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan kesyafaatan dari para ulama tersebut. Maka sekedar mengabadikan perjalanan itu atau rihlah itu, dan sekitar 9 atau 10 negara adalah kami datangi, dan mengabadikan nama-nama guru dan berbagai faidah yang hasil dari percakapan Al-Fakir dengan mereka, atau ilmu yang mereka berikan, atau ijazah yang mereka ijazahkan, maka ditulis sebahagian kecil saja dalam kitab Al-Arba'un Al-Budaniyah ini. Artinya masih sekian panjang dan sekian lebar yang seharusnya ditulis dengan turuqul asanid, jalur-jalur sanad, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian itu yang harus dipahami adalah hadisul budaniyah la yutlabu fiha al-awali. Hadis budaniyah ini tidak dicari atau tidak diperlukan padanya itu ketinggian sanad. Syukur kalau kita bertemu yang tinggi sanad. Tetapi yang dimaksud dengan hadis budaniyah itu adalah bahwa kita berkunjung ke suatu tempat, kota atau negeri, dan al-bahsu an ulama'iha, menggali tentang ulamanya, manahijuhum, manhaj mereka di dalam keilmuan, di dalam akidah dan sebagainya, dan marwiyatuhum, sanad-sanad riwayat mereka, masyayikhatuhum, keguruan mereka, dan kadang-kala ba'duhum kana nazilan, sanad mereka adalah sebagian rendah. Tetapi wan nuzuluhuna nuzulud dirayah la nuzulur riwayah. Itu rendahnya sanad mereka, itu rendahnya dirayah. Mereka memang belajar dengan gurunya itu ya telaten, dengan penjelasan, dengan uraian. Jadi pan-nuzulu afdalu min haitsud dirayah wal 'uluwu afdalu min haitsur riwayah. Rendahnya sanad tetapi dibarengi dengan, namanya guru yang rendah sanad kan berarti lebih muda dari yang umur ratusan tahun, tetapi dibarengi dengan penjelasan, pemahaman, dan itulah tujuan daripada ilmu. Man aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, Allah pahamkan dia pada agama. Jadi yang dituju dari ilmu itu adalah paham. Yang dituju dari paham adalah amal. Yang dituju dari amal adalah istiqamah. Nah, jadi di negara tercinta Indonesia sendiri banyak sekali ulama-ulama besar yang tinggi sanadnya, yang kuat dirayahnya, punya majelis ilmu besar, punya sanad-sanad tinggi, sangat banyak. Sehingga umumnya kota yang disebutkan di sini adalah kota di dalam negeri Indonesia ini juga. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Asakir mengarang Budaniyatnya, kota yang banyak beliau sebutkannya kota di daerah beliau istilahnya. Demikian juga imam-imam lain yang menulis pada Budaniyah
Mereka menulis nama kota yang mereka kunjungi yang mudah mereka dapatkan, yang dekat dengan daerah mereka sendiri, yang lebih banyaknya. Walaupun mereka juga minat titwab berkeliling ke berbagai belahan negara atau dunia. Banyak sekali faidah yang tidak didapatkan di satu tempat didapatkan di lain, sehingga disebutkan di zawaya khafaya, di suatu sudut ada rahasia, banyak rahasia pada banyak tempat. Itu pengantar. Kemudian disebutkan oleh Dr. Usamah Sayyid Azhari yang menukil dari Al-Hafiz As-Silafi pada awal budaniyatnya mengatakan, tidaklah mampu untuk menulis hadis budaniyat itu illa man urifa birrujlatil wafirah wa rihlatil mutawatirah min baladin ila balad fi unfuwani syababih wa ibtida'i talabi ilal hadis ba'inan kana al-maqsid aw qariba wa lam yubali bi mautihi ghariba. Tiadalah sanggup menulis hadis budaniyat oleh seorang pun kecuali orang yang dikenal dengan rujlah al-wafir, perjalanan yang sempurna, perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang panjang. Diceritakan seorang sahabat, misalnya Al-Imam Mujahid berkata, saya berjalan bersama Ibnu Mas'ud ke Makkatul Mukarramah dan pulang dalam 1 bulan, hanya mendapatkan 1 hadis. Untuk mendapatkan 1 hadis berjalan 1 bulan. Diceritakan ada Al-Imam Al-Qutbul Habib Ahmad bin Hasan Al-Lattas. Beliau sangat berkeinginan ke negeri Mesir dari Hijaz, dan tidak ada bekal, tidak ada cara selain bahwa mengusung mushaf sebelah tangan kanan dan berenang di Laut Merah dengan tangan kiri. Maka himmatur rijal tahdumul jibal, himmah, semangat laki-laki akan meruntuhkan gunung yang menjulang tinggi. Ada himmah. Banyak lagi cerita bagaimana Imam Bukhari, bagaimana Imam Syafi'i, dan tidak bisa tentunya diceritakan satu persatu saking banyaknya. Dan perjalanan itu dimulai dari sejak usia muda, bukan ucuk-ucuk mau pergi dan hanya mendapatkan 1 kiai, dan itu pun belum tentu dikasih ijazah, dikasih hadis. Kadang malah menunggu 1 hari atau 2 hari dan sebagainya. Dan ia tidak peduli dengan mati di negeri asing, di tempat yang asing. Dan wa anil Hafiz Az-Zahabi, dari Imam Az-Zahabi berkata, wa qalla ayyatahayya dzalika illa li hafizin urifa bittisa'ir rihlah. Dan sedikit bahwa sanggup menulis hadis budaniyat kecuali orang yang suka menghafal hadis yang dikenal dengan luasnya rihlah, perjalanan. Banyak lagi lah. Dikatakan rihlah, dengan rihlah ahlul hadis itu bala diangkat dari suatu negeri. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Alhamdulillah, kita masuk pada kota pertama yang disebutkan dalam Arba'un Buldaniyah ini, yaitu adalah kota suci Al-Madinatul Munawwarah. Dari hadis Abdullah bin Amr bin As, mengapa didahulukan kota Madinah Al-Munawwarah dari Makkah Al-Mukarramah? Maka ada berbeda pendapat dan pilihan ulama. Ada yang mengutamakan Madinah, ada yang mengutamakan kota suci Makkah. Masing-masing memiliki dalil dan argumentasi masing-masing. Namun Al-Faqir, seperti juga Dr. Usamah Sayyidul Azhari, memulai arba'innya, buldaniyahnya dari Madinah Al-Munawwarah, karena awal mula terpancarnya syiar Islam, tafaul, istilahnya tafaul dengan Madinah. Awal mula tersebarnya Islam, awal mula memancarnya Islam, awal mula nampaknya Islam dan diterima di kalangan luas. Haddatsani al-muqri'ul 'allamatu syekh al-musnidu ad-doktor Yahya ibnu Abdul Razzaq al-Ghawsani as-Suri, laqituhu fil Masjid an-Nabawi asy-Syarif, yuqalu inna syuyukhahu qad nahazul alfa minhum Alamuddin Abul Faid Musnidul Asri Asy-Syaikh Muhammad Yasin Ibnu Muhammad Isa Al-Fadani Al-Indonesi, aslan Al-Makkiyu wiladatan wa wafatan bi asanidihi al-masturati fi asbatihi ila Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Menghadiskan kepada Al-Faqir oleh seorang ahli qiraat Al-Quran, seorang yang alim, yaitu Syekh Dr. Yahya Abdul Razzaq Al-Ghawsani, berasal daripada Suriah dan bertempat tinggal di Madinah Al-Munawwarah, ataupun sekarang barangkali di Istanbul, Turki. Aku berjumpa dengan beliau di Masjidun Nabawi Syarif dan bercengkrama sebentar, mengucapkan salam dan memintakan hadis musalsal bil awaliyah. Dikatakan bahwa guru-guru beliau mencapai hampir 1000 orang. Di antara yang terutama guru beliau adalah Alamuddin Abul Faid Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani, orang Indonesia, itu Padang, Sumatera Barat, lahir dan tinggal serta wafat di Makkatul Mukarramah. Dengan sanad-sanad beliau yang tertulis pada puluhan sahabat beliau, sangat banyak, yang jika disebutkan maka sangat panjang dan sangat luas, sampai kepada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, orang penyayang akan disayang oleh Ar-Rahman. Ar-Rahimun, orang yang memiliki sifat penyayang, yarhamuhum, akan selalu disayang Ar-Rahman oleh Tuhan yang Maha Penyayang tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, sayangilah orang yang ada di bumi. Man ini litaglibil aql, artinya apa saja yang ada di bumi, berakal maupun tidak berakal.
yarhamkum sebagai jawab irhamu, atau yarhamukum sebagai istinaf minad doa, semoga kalian disayangi man fis sama oleh orang yang di langit. Mengenai hadis ini ada banyak pembicaraan. Satu, keutamaan kota suci Madinah Al-Munawwarah. Tiada diragukan lagi bagaimana keutamaan kota suci Madinah Al-Munawwarah, kota yang tempat rindunya hati, tempat cintanya hati orang-orang Islam, tempat sepaling baik tempat bersemayamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tempat bersemayamnya orang yang sangat atau paling dicintai oleh segenap kaum muslimin. Maka setiap hati merindukan kepada kota Madinah. Yang kedua yaitu tentang nassul hadis, mafhumul hadis, nas hadis dan yang dipahami daripada hadis. Adapun nassul hadis, ar-rahimun yarhamuhumur rahmah, tidak ada tabaraka wa ta'ala. Ini hanya sebagai adab ketika disebut ar-rahman atau Allah ditambahkan dengan tabaraka wa ta'ala. Nah, adapun mafhum hadis, di sini dikatakan yaqulul faqir wa minar rahmati lin nafsi wal ahli wal aqriba wan nasi ajmain targhibuhum fil akhirah. Di antara rahmah, menyayangi bagi diri dan keluarga dan orang dekat dan semua manusia, itu menggemarkan mereka kepada akhirat. Nah, jadi sayang, ada sayang karena dunia, ada sayang karena akhirat. Sayang karena dunia yaitu kita kasihan istilahnya pada sisi keduniaan, dalam masalah sandang pangan, dalam dan sebagainya lah. Dan ada sayang karena akhirat, itu mengasihani akhiratnya, mengasihani akhiratnya. Maka yaitu dengan cara mengajari, dengan cara ikut dalam kegiatan dakwah dan sebagainya. Cukup luas sekali. Paling utama yang disayangi adalah diri kita sendiri. Sebelum kita menyayangi orang lain, kita sayangi diri kita sendiri. Buatlah dirimu bahagia, maka engkau akan bisa membahagiakan orang lain. Kita tidak bisa membahagiakan orang lain, kitanya saja tidak bahagia. Bahagiakan diri kita, maka kita akan bisa memancarkan kebahagiaan kepada orang lain. Nah, jadi bahkan sebaiknya jadikanlah diri kita itu rahmat. Wah, bagaimana itu? Kalau yang tadi, bersikaplah, berbuatlah dengan rahmat, kasih sayang. Nah, kalau yang ini, jadikanlah diri engkau itu rahmat. Oh, bagaimana itu? Pertama, menjadikan diri kita rahmat itu siapapun yang kita temui, kita doakan. Siapapun yang kita temui, kita doakan. Orang kaya kita temui, kita doakan. Mudahan dia pemurah. Orang miskin kita doakan, mudahan dia kaya. Orang alim kita doakan, mudahan luas manfaatnya, mudahan dipakai oleh orang, istilahnya
Oh, kalau dipakai oleh orang tidak bermanfaat, udah dihargai oleh orang lain, oh penting juga. Kemudian orang jahil kita temui, mudahan dia tergerak hati menuntut ilmu, dan sebagainya. Jadi menjadikan diri itu rahmat, tidak memandang orang ini siapapun kecuali didoakan dengan kebaikan. Tidak bisa mendoakan kejahatan, kejelekan bagi orang lain. Bertemu dengan misalnya seorang muslim, mudahan dia kuat Islamnya, kuat imannya. Misalnya dia baru mu'alaf, bertemu dengan orang yang tidak rajin sembahyang, mudahan dia rajin sembahyangnya. Bertemu dengan orang yang suka maksiat, mudahan hatinya ditutup untuk maksiat, mudahan terbuka hatinya untuk hidayah, untuk insaf sebelum ajal. Bertemu dengan orang non muslim, mudahan dia melihat bagaimana itu Islam, ya kan? Dan dalam Al-Quran maupun dalam Injil bahwa Nabi Musa, Nabi Isa hanya diutus untuk Bani Israel saja. Bani Israel di mana? Tidak ada di sini. Jadi agama Yahudi dan Nasrani menurut Quran maupun Injil itu untuk kalangan terbatas saja. Itu Bani Israel saja. Itu dalam Injil seperti itu. Dalam Al-Quran juga seperti itu. Adapun Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat, zatnya rahmat bagi semesta alam. Tidaklah kami utus engkau kecuali kafatan linnas, ke seluruh manusia, basyira wa nadhira, menggembirakan dan mengabarkan tentang azab. Nah, pemirsa sekalian rahimakumullah. Jadi yang pertama tadi, berperilakulah rahmat, sayangilah orang lain, kan itu perilaku. Yang kedua, jadikan dirimu itu rahmat. Wah, ini dalam sekali. Jadikan diri kita rahmat. Banyak orang berbicara tentang Nur Muhammad, sesungguhnya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk apa berbicara Nur Muhammad tetapi tidak menjadikan ada Nur Muhammad di dalam diri kita? Buat apa berbicara Nur Muhammad tetapi tidak menjadikan diri sebagai rahmat? Yang namanya Nur Muhammad itu ya rahmatan lil alamin. Ya. Siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Nah, jadikan diri kita ini rahmat. Jadikan dirimu rahmat. Caranya, pertama, siapa saja yang dijumpai, bertemu siapa saja, doakan dengan kebaikan. Jadi tidak pernah memendam benci kepada orang, tidak pernah memendam dendam kepada orang lain, termasuk orang yang menyakiti kita. Apa kita i'tiqadkan dalam hati? Aku ridhokan, aku relakan, aku mohonkan doa, itu aku halalkan. Sebagaimana kita ini juga yang kedua, menjadikan rahmat, diri menjadi rahmat itu, yaitu jangan jadikan diri kita sumber azab bagi orang lain. Siapa yang sudah mencuri kepunyaanku, aku ridhokan, aku halalkan. Kalau yang belum lain urusan, yang belum lain cerita ya. Siapa yang sudah aku halalkan. Maka tidak menjadikan diri kita itu jadi sumber azab. Orang diazab gara-gara kita. Wah, tidak usah. Nah, mengapa demikian? Karena kita juga perlu dikasih sayangi oleh Gusti Allah. Kita perlu dikasih sayangi oleh Gusti Allah.
Kita tidak ingin disayangi. Dengan kita merelakan hutang tadi misalnya, orang tak kunjung bayar ini, orangnya sudah jadi bang taib, entah kemana pergi, tidak pulang-pulang, meninggal hutang. Aku relakan sudah. Jamaah sekalian, karena kita bukan perlu kasih sayang orang itu. Orang dia tidak muncul-muncul, jadi tidak mengharap kasih sayangnya. Dia tidak muncul. Yang kita harapkan adalah kasih sayang Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat kita merelakan. Dosa kita kepada Tuhan pun banyak. Berat juga Allah Ta'ala merelakan nantinya. Begitu banyak zalimnya kita kepada Allah Ta'ala. Banyak, tak terkira, tak terhitung banyaknya. Berat. Banyak. Nah, maka seberat apa kita merelakan kezaliman orang lain kepada diri kita, seberat itu juga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Sebenarnya hati ini tidak ikhlas untuk merelakan itu. Namanya manusia. Kita dijahilin, bahkan kita itu apa? Apa namanya itu? Dicegat-cegat, dijegal kita, bisnis kita dijegal, bahkan hubungan asmara juga dijegal. Pernah pacar diambil sama orang, ya? Kita pernah pengen kepada cewek, diambil sama orang. Wah, ini bukan hal yang mudah. Walaupun tidak dosa orang mengambil pacar kita tuh kalau kita belum meminang, salah sendiri, lambat meminang. Coba cepat datang kepada camar ya, calon mertua. Itu lain urusannya. Kalau cuma pacaran ya itu hak semua orang. Kita tidak memiliki hak belum. Nah, pemirsa sekalian, rahimakumullah. Jadi alhasil, jangan jadikan diri kita sumber azab bagi orang lain. Jangan jadikan diri kita sumber azab bagi orang lain. Seberat apa kita memaafkan? Berat banget memaafkan, terutama kepada istri. Luar biasa beratnya memaafkan istri itu. Coba dimaafkan. Maka ada dosa kita juga yang besar, yang berat dimaafkan oleh Allah, akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasrah min nasratir rahmah, pandangan dari pandangan kasih sayang. Dan yang lebih berhak memberi kasih sayang ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tampilkan sikap rahmah, sikap kasih sayang. Nah, dan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi jika kita coba, akan menjadi kemungkinan bisa karena terbiasa. Jadi dengan itu ada hikmah, yaitu kalau kita melangkah terbebani masa lalu, maka langkah kita akan berat. Tetapi kalau kita melangkah dengan melupakan masa lalu, ada banyak peluang-peluang yang indah di masa akan datang dengan melupakan beban masa lalu. Nah, ada cerita sudah kita ceritakan juga, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau dicuri surbannya oleh seorang pencuri. Maka beliau kejar, pulang, dengarkan aku halalkan surbanku itu, maka ucapkan aku terima. Tapi dia tidak mengerti, mana dia mengucapkan aku terima, dia tidak mengerti, dia takut. Padahal beliau itu bukan ingin mengapa-ngapain si pencuri itu, cuma hanya agar halal, agar dia tidak disiksa. Sebab Imam An-Nawawi
rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi. Nah, jadi begitulah. Kemudian menjadikan diri kita itu tadi adalah rahmat. Nah, dengan itu kita menyayangi diri kita sendiri. Mengapa kita menyayangi diri kita sendiri? Yaitu dengan cara membuatnya bahagia, ya kan? Dengan cara membuat diri kita bahagia. Dan membuat diri bahagia itu adalah dengan takwa. Tidak ada dengan yang lain. Dengan takwa. Di antaranya juga membuat diri bahagia itu dengan qanaah. Dengan qanaah. Diceritakan adalah Sayyidina Imam Al-Qutbul Habib As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Beliau itu jika perlu uang maka ambil di buah tilam, bukan tilam di rumah. Misalnya pas suatu acara bermukim di Mina, mengadakan acara, kata panitia, wah saya tidak cukup uang, beliau ambil uang di buah tilam. Dan itu ya beberapa kejadian istilahnya. Maka ditanya oleh guru kami Syekh Ahmad Jamhuri rahimahullah ta'ala, wahai Sayyid, dari mana uangnya kok ada terus? Maka apa jawaban beliau? Al-qana'atu kanzun la yafna. Qana'ah, merasa cukup, adalah perbendaharaan atau brankas yang tak akan habis. Jadi kalau kita pengen terus, wah itu kadang cukup anunya, kadang cukup piluntangnya istilahnya. Habis tali di peluntang, ada aja lagi nanti kandeki. Nukar baju ini, beli baju itu, make up aja mungkin puluhan atau ratusan jenis, banyak. Dari yang pupur pipa, ya, make up cewek, dari pupur pipa sampai harga jutaan, banyak. Jadi qanaah, merasa cukup. Baju dari harga yang 50 ribuan, 100 ribuan, sampai jutaan. Maka perlu qanaah. Qanaahnya itu merasa cukup. Dan menyayangi diri kita, yaitu dengan takwa, juga dengan qanaah. Nah, takwa ini membuat kita bahagia. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan takwa. Kalau kita maksiat, itu disebut maksiatul lahzatin nadamu zamanin. Maksiatul lahzatin, maksiat sejenak, nadamatu zamanin. Begitu ya. Maksiatul lahzah, nadamatu zaman. Maksiat kita sejenak, tetapi menyesalnya sepanjang zaman. Betul tidak? Maksiat sejenak saja, menyesalnya sepanjang zaman. Pemirsa sekalian rahimakumullah. Jadi buatlah diri ini bertakwa, maka dia akan bahagia. Itu namanya rahmat kepada diri, yaitu menyayangi diri sendiri. Nah, wal aqibatu lil muttaqin. Apa namanya? Aqibatu lil muttaqin, masa depan yang baik bagi orang yang bertakwa. Dikatakan jika curat marut kehidupanmu, maka lihatilah menunjukkan bahwa curat marut sholat. Curat marut atau curat marit?
Curat marutnya. Kalau curat marut kehidupanmu, itu menunjukkan curat marutnya sholatmu. Jadi bertakwa. Itu tidak ada yang lain. Orang kajian seperti apapun dalamnya, sholat subuhnya kesiangan, wah itu problem. Sholatnya tergeser-geser, keluar waktu daripada sholat, meremeh-remehkan sholat, maka masuk dalam firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahur. Itu orang yang melalaikan sholat. Pemirsa sekalian rahimakumullah, tidak ada kebahagiaan kecuali dengan takwa. Harta tidak menjamin bahagia. Harta banyak diburu sama aparat karena dia melanggar. Harta banyak diincar sama orang. Yang pertama mengincar adalah tukang pajak. Harta banyak diincar sama petugas pajak, diincar sama aparat, diincar sama ini, sama itulah. Diincar juga oleh para calon, dan lain-lain. Jadi kalau harta banyak diincar banyak orang. Kalau kita dengan bertakwa, maka hasil kita itu barokah. Hasil yang kita dapatkan adalah barokah. Jadi bukan seberapa banyaknya, tapi setakwanya kita dalam mendapatkannya. Maka bukan berarti bertakwa itu melarat, tidak. Bertakwa itu yaitu mengerjakan yang wajib dan menjauhi yang haram. Banyak kisahnya. Sayang kepada keluarga, pahamkan dia tentang akhirat. Jangan dunia saja, pahamkan dia tentang akhirat. Gemarkan dia kepada akhirat. Maka berarti itu adalah sayang kepada keluarga, menggemarkan kepada akhirat. Kemudian hadis ini adalah dikenal dengan al-hadisul musalsalu bil awwaliyah, hadis yang bersambung dengan awal yang didengar daripada guru. Maka awal yang Al-Fakir dengar dari guru kami yaitu Dr. Yahya Ghausani dan lainnya lebih dari 100 guru, yaitu hadis kasih sayang ini. Itu banyak isyaratnya agar tertanam kasih sayang di dalam diri kita. Wallahu alam. Mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan diri kita ini rahmat, dijadikan diri kita bertakwa, dijadikan diri kita ikhlas, dijadikan diri kita istiqamah. Mudahan kita dikhitamkan dengan husnul khatimah ala ziniyah wa ala kulli salihah min yatiman wa syuyukhuna wa bin yatiman wa salafus salih li anfusihim wa ahlihim wa auladihim bi sirri asraril Fatihah.